Felix Yao dan kebangkitan populisme Islam di Indonesia. Kehadiran Felix menjadi salah satu ciri kebangkitan populisme Islam di Indonesia. Sebab kalau kita telaah, kebangkitan populisme Islam ditandai dengan adanya kebangkitan radikalisme Islam yang mendorong sentimen lama mengenai anti-Cina, antek-asing, nasionalisme, dan ekonomi. Para Islamis radikal berupaya dengan sekeras tenaga untuk ditetapkannya hukum syariah dan melakukan segala bentuk propaganda agar tujuannya tersebut berhasil. Kebangkitan populisme Islam ini tidak lepas dari sejarah munculnya gerakan populisme Islam yang berasal dari warisan gerakan pan-Islamisme yang muncul pada abad 20 dengan mudarnya Kekaisaran Utsmaniyah. Maka tidak heran ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Felix dengan ditandainya bahwa ia adalah sosok yang anti NKRI, namun cukup famous di kalangan pengikutnya sebagai tokoh panutan yang memiliki ruang luas untuk berbicara tentang Islam. Di sisi lain, ia adalah salah satu tokoh yang ada di balik dari kebangkitan populisme Islam di Indonesia. Narasi tentang kejayaan Islam di masa silam dengan mengaca kepada kondisi Indonesia yang didominasi oleh Barat melalui masifnya kekuasaan kolonial negeri-negeri Eropa, ditambah lagi dengan sistem politik seperti kapitalisme, sekularisme, pluralisme, dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia membuka ruang bagi para aktivis yang menyuarakan untuk kembali kepada Islam sebagai jalan yang cukup solutif di tengah hiruk-pikuk masalah kebangsaan. Meskipun demikian, berbicara tentang sosok Felix, maka kita juga berbicara kompleksitas gerakan para aktivis khilafah. Di satu sisi kita melihat bahwa sosok Felix dan kelompoknya adalah orang-orang yang mewarnai pemahaman Islam di Indonesia. Layaknya kita memaknai keberagaman, maka Felix dan para aktivis khilafah lainnya perlu kita hargai dengan sikap keterbukaan. Di sisi lain, apakah kita perlu menghargai kelompok perusak bangsa yang jelas-jelas memecah belah NKRI? Bagaimanapun, sikap terbuka dan menghargai perbedaan adalah sesuatu yang perlu kita tegakkan. Namun, kepada para perusak bangsa yang jelas-jelas melakukan propaganda kebencian untuk mendirikan negara Islam di Indonesia adalah sesuatu yang wajib kita tolak. Indonesia tidak butuh khilafah.